Jakarta, seperti kekhawatiran orang awam, setiap membaca berita tentang perang dimanapun berada senantiasa diharapkan tidak ada warga sipil yang cedera atau tewas. Pada perang Rusia-Ukraina terbaru hari ini, kabar gembiranya tidak ada warga sipil yang tewas. Apakah itu benar? Namun kendati demikian kita bersedih karena banyaknya anggota pasukan dari kedua pihak yang tewas. Jumlah pasukan korban yang tewas pun, pada perang Rusia-Ukraina terbaru hari ini, tidak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai ribuan orang. Tidak diharapkan pada perang Rusia-Ukraina membuat korban warga sipil yang tidak berdosa. Seperti dilansir desjabar.com dari laman straitstimes.com berjudul, Ukraine size 2,500-3,000 of its troops killed in war, no count of civilian deaths, yang tayang pada tanggal 16 April tahun 2022. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan sekitar 2.500 hingga 3.000 tentara Ukraina tewas dalam 7 minggu perang dengan Rusia dan sekitar 10.000 terluka. Tidak ada jumlah korban sipil, katanya kepada CNN, Jumat tanggal 15 April. Dia mengatakan, 19.000 hingga 20.000 tentara Rusia telah tewas dalam perang, sekarang dalam minggu ke-8. Moskow mengatakan bulan lalu bahwa 1.351 tentara Rusia tewas dan 3.825 terluka. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi angka kedua belah pihak. Pertempuran sengit di Mariupol ketika Ukraina mengatakan pihaknya berusaha untuk mematahkan pengepungan Rusia di kota pelabuhan Tenggara. Rumah bagi 400.000 orang sebelum invasi Rusia, Mariupol telah menjadi puing-puing. Ribuan warga sipil tewas dan puluhan ribu masih terjebak. Situasi di Mariupol sulit. Pertempuran sedang terjadi sekarang. Tentara Rusia terus-menerus memanggil unit tambahan untuk menyerbu kota, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Oleksandr Motugianik dalam sebuah pengarahan. Dia mengatakan Rusia belum sepenuhnya menangkapnya. Rusia mengatakan, telah menyerang apa yang digambarkan sebagai pabrik di pinggiran ibu kota Kyiv, yang membuat dan memperbaiki rudal anti-kapal, setelah tenggelamnya Moskva pada hari Kamis, kapal utama armada Laut Hitam Moskow. Ukraina mengatakan, salah satu misilnya telah menyebabkan Moskva tenggelam, simbol kuat perlawanannya terhadap musuh yang bersenjata lebih baik. Moskow mengatakan kapal itu tenggelam saat ditarik di laut yang dilanda badai setelah kebakaran yang disebabkan oleh ledakan amunisi dan lebih dari 500 pelaut dievakuasi. Amerika Serikat yakin Moskow terkena 2 rudal Ukraina dan ada korban Rusia, meskipun jumlahnya tidak jelas, kata seorang pejabat senior AS. Tak satu pun dari penilaian dapat diverifikasi secara independen. Zelensky mengatakan situasi militer di selatan dan timur masih sangat sulit, sambil memuji kerja angkatan bersenjatanya. Keberhasilan militer kami di medan perang benar-benar signifikan secara historis. Tetapi mereka masih belum cukup untuk membersihkan tanah kami dari penjajah. Kami akan mengalahkan mereka lagi, katanya. Zelensky telah meminta Presiden AS, Joe Biden agar Amerika Serikat menunjuk Rusia sebagai sponsor negara terorisme, bergabung dengan Korea Utara, Kuba, Iran dan Suriah. Washington Post melaporkan, mengutip orang-orang yang mengetahui percakapan mereka. Seorang juru bicara Gedung Putih menanggapi dengan mengatakan, kami akan terus mempertimbangkan semua opsi untuk meningkatkan tekanan pada Putin. Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal dan pejabat tinggi keuangan akan menghadiri pertemuan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington minggu depan, sumber mengatakan kepada Reuters. Ini akan menjadi kesempatan pertama bagi pejabat penting Ukraina untuk bertemu langsung dengan pejabat keuangan dari negara maju sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari. Bertahan di Mariupol. Jika Moskow merebut Mariupol, itu akan menjadi kota besar pertama yang jatuh. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, telah merebut pabrik baja Ilyiv di kota itu. Laporan tersebut tidak dapat dikonfirmasi. Pembela Ukraina sebagian besar diyakini bertahan di Azovstal, pabrik baja besar lainnya. Kedua pabrik tersebut dimiliki oleh Metinvest, kerajaan pengusaha terkaya Ukraina dan tulang punggung timur industri Ukraina, yang mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan perusahaannya beroperasi di bawah pendudukan Rusia. Moskow telah menggunakan kekuatan angkatan lautnya untuk memblokade pelabuhan Ukraina dan mengancam potensi pendaratan amfibi di sepanjang pantai. Tanpa Moskva, kapal perang terbesar yang tenggelam selama konflik sejak Jenderal Belgrano Argentina dalam Perang Falklands 1982, kemampuannya untuk mengancam Ukraina dari laut bisa lumpuh.
Rusia awalnya menggambarkan tujuannya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melucuti senjata tetangganya dan mengalahkan nasionalis di sana. Setelah pasukan invasinya diusir dari pinggiran Kyiv bulan ini, Moskow mengatakan tujuan perang utamanya adalah untuk merebut Donbas, wilayah timur yang sebagian dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia sejak 2014. Kyiv dan sekutu baratnya mengatakan itu adalah pembenaran palsu untuk perang agresi tak beralasan yang telah mengusir seperempat dari 44 juta orang Ukraina dari rumah mereka dan menyebabkan kematian ribuan orang.